Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel YouTube Aji Beguna, yang insya Allah di channel ini memberikan beberapa materi berkenaan dengan materi-materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada jenjang sekolah menengah pertama. Adapun pada kali ini atau materi yang akan kita bahas adalah materi tentang Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Ini merupakan materi kelas 7 semester 2, dan anak-anak yang saat ini sedang berada di rumah, mari kita simak bersama materi ini dan kita akan melalui pembelajaran ini dengan seksama dan semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita mulai pada slide berikutnya. Pada pembelajaran kali ini, sebelum kita memulai, kita lihat terlebih dahulu standar kompetensi yang akan kita capai dan apa saja capaian yang harus kita lalui selama pembelajaran. Yang pertama yaitu kita dapat memahami tata cara sholat jamak dan qashar. Kemudian paling tidak peserta didik dapat menjelaskan sholat jamak dan qashar. Kemudian yang kedua, mempraktekkan sholat jamak dan qashar sesuai dengan aturan yang berlaku ataupun syariat Islam. Pada bab ini kita memulai dari materi yang pertama, yaitu kita membahas tentang pengertian sholat jamak. Sholat jamak yaitu sholat yang dikumpulkan, artinya dua sholat fardu dikerjakan pada waktu yang sama atau pada satu waktu. Misalnya sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu duhur atau asar. Kemudian sholat jamak boleh dilakukan apabila yang pertama, seorang muslim sedang dalam perjalanan atau musafir. Yang kedua, dalam keadaan hujan lebat bagi yang biasa berjamaah di masjid karena sebab alam ya, atau ada rukhsah di dalamnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah dalam keadaan sakit, maka diperbolehkan untuk menjamak, karena jika dilakukan dalam dua waktu mungkin tidak mampu, sehingga dikumpulkan dalam satu waktu yang dapat dilaksanakan secara bersamaan. Dalil sholat jamak. Dalil adalah suatu dasar pelaksanaan yang dilakukan Rasulullah untuk dicontoh oleh para umatnya. Dalam dalil salat jamak terdapat pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berangkat dalam perjalanan sebelum tergelincir matahari, maka beliau takhirkan sholat duhur ke waktu asar. Kemudian beliau turun atau berhenti untuk menjamak keduanya. Jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau sholat duhur dahulu, kemudian baru beliau naik kendaraan. Kendaraan di sini dimaksudkan pada masa lampau, bisa berarti kuda ataupun hewan-hewan lain yang dapat digunakan dalam perjalanan. Jika dikaitkan pada masa kini, kendaraan ini bisa berfungsi atau berarti mungkin bisa disamaartikan dengan mobil, bus, kereta api, ataupun kapal laut dan pesawat terbang, bahkan sepeda motor. Karena hadis ini atau riwayat ini muncul ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup pada masanya. Tapi dari esensi apa yang disampaikan merupakan suatu keringanan untuk pelaksanaan sholat jamak. Beranjak pada penjelasan selanjutnya tentang jenis-jenis sholat jamak. Sholat jamak terbagi menjadi dua, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Pada slide ini kita akan membahas tentang sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim adalah
dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu, yaitu pada waktu yang pertama. Misalnya, sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Contoh yang lainnya, sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur. Itulah sholat jamak takdim yang dapat kita pahami. Dan selanjutnya, syarat sholat jamak takdim yaitu yang pertama, mendahulukan sholat pertama, kemudian sholat yang kedua. Kemudian yang kedua, niat sholat jamak pada waktu mengerjakan sholat yang pertama. Yang ketiga, berturut-turut antara sholat yang pertama dan yang kedua. Dari syarat yang ketiga ini dimaksudkan setelah pelaksanaan sholat yang pertama itu tidak ada jeda untuk melakukan aktivitas selain sholat selanjutnya. Misal, dilarang untuk bepergian terlebih dahulu, dilarang untuk keluar dari tempat sholat, namun langsung setelah salam dilaksanakan sholat selanjutnya. Itulah ketiga syarat sholat jamak takdim yang dapat kita pahami, dan semoga kita dapat memahami lebih dalam lagi. Kita ambil contoh cara mengerjakan sholat jamak takdim. Apabila seorang hendak mengerjakan sholat jamak takdim, zuhur dan asar, maka terlebih dahulu harus mengerjakan sholat zuhur pada waktu zuhur dengan niat jamak takdim. Setelah itu baru mengerjakan sholat asar. Demikian juga jika hendak mengerjakan sholat jamak takdim maghrib dan isya, maka harus mengerjakan sholat maghrib dulu, kemudian sholat isya. Dapat kita ambil suatu gambaran bahwasannya takdim artinya itu dilaksanakan pada waktu awal atau pada waktu di depan. Maka dari itu, sholat jamak takdim ini dilaksanakan pada waktu-waktu sholat yang pertama, dan sholat yang kedua diikutkan pada waktu yang pertama. Selanjutnya, pada pembahasan sholat jamak takhir. Jika tadi kita sudah membahas tentang sholat jamak takdim dan apa saja tata cara dan syarat yang harus dilakukan pada waktu sholat jamak takdim, pada kali ini kita membahas sholat jamak takhir. Sholat jamak takhir ialah dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Sebagai contoh, sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu asar. Contoh selanjutnya yaitu sholat maghrib dengan sholat isya dikerjakan pada waktu isya. Adapun cara mengerjakan sholat jamak takhir sama dengan mengerjakan sholat jamak takdim. Perbedaannya terletak pada waktu pelaksanaannya. Apabila mengerjakan jamak takhir, perhatikan, apabila mengerjakan jamak takhir sholat zuhur dan asar, maka dikerjakan pada waktu asar. Sedangkan jika mengerjakan sholat jamak takhir maghrib dan isya, maka dikerjakan pada waktu sholat isya. Dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya dalam arti takhir yaitu mengambil sholat pada waktu yang kedua. Jika takdim berarti di awal dan takhir itu berarti di belakang atau di akhir. Pada bahasan selanjutnya, setelah kita memahami sholat jamak takdim dan takhir, kita mencoba membahas tentang bahasan sholat yang kedua, yaitu sholat qashar.
Berbeda dengan sholat jamak, jika sholat qashar ini ialah sholat yang diringkas. Artinya sholat fardu yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat yang dapat diqashar yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat subuh dan maghrib tidak boleh diqashar. Jadi dalam artian lebih singkat, sholat qashar ini adalah fungsinya untuk meringkas jumlah rakaat sholat. Dalam aturan tertentu, sholat yang dapat diqashar yaitu sholat yang berjumlah 4 rakaat, terkecuali sholat subuh dan maghrib tidak dapat dilaksanakan pengqasharannya karena jumlah rakaatnya masing-masing 2 rakaat dan 3 rakaat, sehingga tidak memungkinkan dan tidak disyariatkan untuk dapat diqashar. Kemudian sholat qashar boleh dilakukan apabila 1. Dalam perjalanan jauh. 2. Perjalanan bukan untuk pekerjaan maksiat. 3. Sholat yang diqashar adalah sholat yang tunai. Dari ketiga pembolehan sholat qashar, semuanya adalah keringanan yang diberikan Allah kepada umat muslim agar tidak sekali-kali untuk meninggalkan sholat. Betapa pentingnya sholat sebagai tiang agama. Dalil sholat qashar. Sholat qashar dapat dilaksanakan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat An-Nisa ayat 101. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Yang artinya, apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholat. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Cara mengerjakan sholat qashar. Cara mengerjakan sholat qashar seperti sholat biasa. Perbedaannya dalam niat, yaitu dengan niat qashar dan dikerjakan dengan meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat qashar dapat dikerjakan dengan jamak, asalkan harus disertai dengan niat qashar dan jamak. Pembahasan selanjutnya, setelah kita membahas sholat jamak yang terbagi menjadi 2, sholat jamak takdim dan jamak takhir, dan selanjutnya kita sudah membahas tentang sholat qashar, maka pada kali ini kita akan membahas sholat selanjutnya, yaitu sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 waktu sholat dalam 1 waktu dengan jumlah rakaat yang diringkas. Cara mengerjakan sholat jamak qashar seperti sholat biasa, yaitu dengan digabung dan meringkas sholat yang jumlah rakaatnya 4 menjadi 2 rakaat dan dilaksanakan dalam 1 waktu. Misalkan sholat zuhur dilaksanakan sekaligus dengan sholat asar dengan cara meringkas, yakni menjadi 2 rakaat untuk zuhur dan 2 rakaat untuk asar dalam 1 waktu. Itulah pembahasan singkat mengenai materi sholat jamak dan sholat qashar dan beberapa ketentuan yang dilakukan.
Selebihnya, mari kita bersama-sama menjaga sholat kita agar kita menjadi muslim yang kafah. Tetap semangat, tetap belajar, hargai perbedaan, dan laksanakan kewajiban kita terhadap Allah. Terima kasih, selamat belajar, dan kita bisa laksanakan menjadi orang-orang yang lebih beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.